Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus DKM Masjid Jamaah Raudatul Muttaqin. Benar ya Pak? Oh benar ya. Tadi pada sahur enggak nih Pak? Bu? Enggak. Sahur ya. Ya usahakan sahur walaupun dengan seteguk atau 2 atau 3 teguk air ya. Nabi SAW biasa sahur dengan rutop, kurma yang masih basah, segar. Kalau tidak ada tamar, kurma kering. Kalau tidak ada juga air bening atau putih Bu? Bening aja ya, lebih tepat bahasanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Di 10 hari terakhir ini tentu kita berharap setiap kita mendapatkan pahala 80 tahun ibadah atau 1000 bulan, tepatnya 83 tahun, yakni kita mendapatkan semuanya malam Lailatul Qadar. Tentu dengan iktikaf yang sempurna 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW di menjelang wafatnya beliau di tahun itu, beliau iktikafnya 20 hari. Karena para nabi dan rasul itu ditawarkan oleh Allah untuk diwafatkan atau dipanjangkan umurnya. Umumnya nabi-nabi memilih diwafatkan. Dan kita umatnya tentu berusaha untuk meraih itu semua dengan berdua-duaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hakikat iktikaf adalah kita menyendiri, berdua-duaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, tentu untuk spesial, khusus, teristimewa beribadah kepada Allah. Bahkan sebagian saudara kita selama 300 berapa hari Pak? 55 ya hari. Kalau 1 tahun kan 365. Nah, sebagian saudara kita itu mengkhususkan 355 hari untuk dunia, 10 harinya 1 tahun itu untuk iktikaf. Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat, boleh tidak iktikaf tidak 10 hari? Boleh tidak paginya kerja, sore sampai sore, malamnya iktikaf? Atau boleh tidak iktikaf hanya 1, 2, 3 jam? Jawabannya boleh. Karena perintah pada prinsipnya itu istito'ah atau mastata'tum, semampu kita atau semampu kalian, kata Allah di beberapa ayat Quran. Hanya saja tentu pahalanya tidak sesempurna yang iktikaf 10 hari full di dalam masjid. Juga muncul pertanyaan, apakah harus di masjid? Apakah masjidnya hanya 3 saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa? Terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh di semua masjid, mayoritas ulama.
Dan boleh bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada uzur syar'i tidak bisa ke masjid, barangkali sakit, terlebih DKM mensyaratkan yang itikaf harus sehat, kan begitu di mayoritas masjid. Atau ibu-ibu yang harus mengurus rumah tangganya, anak dan seterusnya, itu tidak mengapa, bisa semampu dia. Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya ketika seandainya beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini berulang-ulang. Prinsipnya permasalahan ini luas, tidak sempit. Jadi kalau yang namanya perintah, karena itikaf perintah, ada contoh dari Nabi, para sahabat dan istri Nabi sampai membuat tenda di belakang masjid. Kalau sekarang sudah ada tabir, ya. Semampu kita, istita'ah mastata'tum. Berbeda halnya dengan larangan. Kalau larangan kita tinggalkan secara totalitas. Kalau perintah kita kerjakan secara kemampuan kita. Salat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, celentang, isyarat, semampu dia. Puasa begitu juga. Bagi yang tua renta sudah tidak sanggup puasa, sakit menaun yang sulit diharapkan kesembuhannya, kemudian hamil, menyusui, ini boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, cukup membayar fidyah. Adapun sakit tidak menaun, kemudian musafir, haid, nifas, wajib qada, mengganti puasa pada bulan dan hari yang lainnya. Ya. Ini sekilas tentang iktikaf dan fidyah. Mari kita lanjutkan pembahasan ringkas kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil secara acak dari kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini karena berkaitan dengan hari raya. Barangkali menjelang Lebaran kita bertemu saat ini saja, gitu ya. Kami ambil dari poin ke-71 di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Kami ulang, Ahlus Sunnah, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masuk. Yang dimaksud melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Bahkan tidak terasa, tidak disadari kita sudah mengamalkannya. Contoh, waktu-waktu sholat 5 waktu, pakai apa Pak? Jadwal abadi itu kan, sholat. Siapa yang buat? Departemen Agama. Departemen Agama di bawah pemerintah atau di bawah organisasi? Pemerintah. Haji, ada Amirul Haj. Ya. Bahkan seorang berstatus Islam di KTP-nya ditulis agama Islam. Ya. Termasuk penentuan puasa dan hari raya. Yang menentukan adalah pemerintah. Untuk kemaslahatan kita dan agar kaum muslimin bersatu, tidak terkotak-kotak, tidak terpecah belah. Ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kami bacakan sedikit. Ahlus Sunnah juga melaksanakan haji, menegakkan jihad. Nah, termasuk jihad Pak. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, tidak boleh. Sebab dalam syariat Islam, ketika rakyat diperintah untuk melaksanakan jihad atau diizinkan, nanti yang menanggung keluarga
orang yang berjihad itu pemerintah dalam negara Islam. Melaksanakan sholat Jumat dan 2 hari raya bersama ulil amri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan ulil amri di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, nanti kita bacakan. Ditafsirkan ulil amri ay ulama wal umara. Ulil amri itu adalah ulama dan pemerintah resmi loh Pak, pemerintah resmi, bukan pemerintah bayangan-bayangan yang ada baiat gerakan bawah tanah, bukan. Ya. Baik ulil amri itu orang yang baik maupun jahat. Tentu yang kita taati yang baiknya ya Pak. Adapun aturan pemerintah yang tidak baik tidak kita taati. Yang baik kita taati. Karena nanti tafsir para ulama dalam kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, bahwasanya kita ini wajib taat kepada pemerintah selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Itu kewajiban rakyat. Pemerintah kita melakukan kemaksiatan, dosanya untuk dia. Sama ketika imam sholat melakukan kesalahan, dosanya untuk imam. Makmum gak menanggung. Pemerintah terbukti misalnya, ini misal ya Pak, menentukan awal Ramadan, awal 1 Syawal keliru, dosanya pemerintah yang borong. Rakyat gak menanggung, karena itu yang memutuskan pemerintah. Sebaliknya, kalau pemerintah memutuskan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, tidak salah, maka pemerintah panen pahala Pak. Kalau sebaliknya panen dosa. Sama ketika ada imam sholat yang kita tahu dia melakukan kesalahan, tidak berdampak kepada makmumnya, tidak. Dosa yang nanggung imam. Jangan seperti kita orang-orang kelompok sesat yang namanya Khawarij. Ada kesalahan pemerintah langsung dihujat, dicaci, dikudeta, pertumpahan darah, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga agar darah kaum muslimin tidak tertumpah. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau ada pemerintah yang melakukan kezaliman, kejahatan, maka ahli ilmu untuk berbicara 4 mata dengan pemerintah, dinasihati. Bukan diumbar aibnya di depan publik. Itu ada bab khusus yang membahas itu. Dan Ahlus Sunnah selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dari sini Pak, kita tahu kepada saudara kita yang punya keyakinan bahwasanya Indonesia ini adalah negara kafir, maka dia harus berpikir ulang. Lihat Pak, untuk status agama pemerintah mengatur dengan KTP-nya Islam. Ada lagi nanti sertifikat masuk Islam. Yang kedua, sholat diatur jadwalnya. Yang ketiga, puasa ditentukan juga. Yang keempat, haji dipimpin bahkan. Yang kelima, ada baitul mal dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, 5 rukun Islam diatur, diurus oleh pemerintah. Pertanyaannya Pak, di negara-negara kafir ada gak 5 hal ini diatur? Gak ada Pak. Bahkan sebagian dilarang suara azan sampai keluar. Suara azan hanya di dalam. Sebagian negara-negara di luar Indonesia Pak ya. Puasa dilarang. Bahkan ada muslimah berjilbab dilarang. Ya. Bahkan untuk haji harus ke negara tetangga dulu. Artinya syiar-syiar Islam dilarang, tidak boleh. Bahkan menyembelih hewan kurban tidak boleh. Di Indonesia
dibolehkan. Maka kalau kita tanya ulama-ulama Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, Malaysia, Yordania yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang kepada kitab-kitab yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kalau ditanyakan Indonesia ini negara apa? Jawaban mereka negara Islam. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seperti hukum-hukum Islam itu lebih banyak diterapkan di Saudi Arabia. Di Indonesia tidak, hanya beberapa. Tapi Nabi SAW ketika ingin menyerang negeri kafir yang memerangi Islam, Pak, itu ketika sebelum subuh para sahabat disuruh meneliti di negeri yang diserang itu mengumandangkan azan atau tidak. Kalau mengumandangkan azan syiar Islam terbesar ya Pak, maka tidak diserang, berarti dia negara Islam. Sekali lagi tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam kitab ini penulis membawakan surat yang tadi kami sebutkan, An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Perhatikan, kata Allah dan Rasul disandingkan dengan kalimat taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, ulil amri, tidak ada kata-kata taat situ. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin, ulama, umara, pemerintah di antara kamu. Tafsirnya dari para ulama tafsir, yakni kita wajib taat kepada pemerintah, kepada ulama selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Saya mau tanya Pak, ulama, pemerintah, manusia bukan? Manusia itu bisa benar dan bisa salah. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, ketika berada di hadapan kuburan Nabi di Madinah, di hadapan murid-murid Imam Malik, dalam satu riwayat katanya Imam Syafi'i ada di situ, karena Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Kata Imam Malik, setiap orang perkataannya bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang ada di dalam kuburan ini. Siapa Pak? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu kata-katanya dijamin Pak, Bu ya, berdasarkan wahyu. Dalilnya An-Najm surat 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, tentu dalam perkara agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Pak, kalau kita ada perselisihan dengan saudara kita, baik itu masalah akidah, ibadah, syariah, atau masalah-masalah ritual-ritual ibadah mahdoh dengan saudara kita, Pak, itu bukan kita kembalikan kepada tradisi, bukan kita kembalikan dengan akal kita, perasaan kita, bukan kita kembalikan dengan katanya yang gak ada ujungnya, ya. Tapi kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa tafsir dikembalikan kepada Allah dan Rasul? Ditafsirkan oleh ahli tafsir zaman Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan kembali kepada Allah, maksudnya kembali kepada apa Pak? Al-Quran. Kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada Al-Hadis atau As-Sunnah. Tapi ingat, Al-Hadisnya harus yang sah, baik itu yang sahih maupun yang hasan.
Atau boleh juga sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Dikatakan sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi karena ada penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya sehingga menjadi naik, yang tadinya hasan menjadi sahih, yang tadinya dhaif menjadi hasan karena ada penguat dari riwayat-riwayat lainnya yang lebih sahih. Ya. Jadi di sini tegas, Pak. Fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa Rasul. Dan apabila kalian berselisih, berbeda tentang suatu perkara, pendapat, agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini penting, Pak. Karena Al-Quran dan hadis pasti benar. Pasti benar. Adapun akal, ro'yu kita, ro'yu manusia, atau perasaan kita, atau pemikiran kita, atau kata manusia-manusia yang lainnya, ini bisa benar, bisa salah. Wahyu Al-Quran dan hadis pasti maksum, pasti. Karena dia datang dari Allah. Kemudian, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lihat, Pak, karena orang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu Quran dan Sunnah menurut pemahaman orang-orang yang pasti dijamin surga, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, umat Islam berselisih banyak sekali. Ini kita tidak tutup mata ya, Pak. Kenyataan. Ya. Qurannya sama. Kitab sucinya sama-sama Quran maksudnya, Pak. Hadisnya sama-sama Bukhari Muslim misalnya. Hajinya sama-sama ke Mekah. Tuhannya sama-sama Allah. Nabinya sama-sama Muhammad SAW. Sholatnya sama-sama 5 waktu. Puasanya sama-sama di bulan. Tapi kenapa masih berselisih, Pak? Tadi, Pak, jawabannya tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi masih kata guru saya, kata ustadz saya, kata ini. Akhirnya terjadi perselisihan. Kalau kata guru kita, kata ustadz kita sudah sesuai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, menurut pemahaman salafus soleh wajib diterima oleh siapapun. Sami'na wa ata'na. Sudah, jangan dipersoalkan lagi karena sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Ahlus sunnah berbeda dengan selain ahlus sunnah. Para ulama biasa menyebutnya dengan ahlul bid'ah. Di zaman sahabat ahlul bid'ah sudah muncul itu. Yang pertama Khawarij yang dipropoli oleh Zulkhuwaisirah, yang ketika Nabi sedang membagikan ghanimah, Pak, Zulkhuwaisirah ini protes. Apa kata dia? I'dilu ya Muhammad. Coba bayangkan, Pak. Berbuat adilah wahai Muhammad. Nabi digituin. Tapi Nabi emosi gak, Pak? Nabi menjawabnya santai saja. Wahai Zulkhuwaisirah, kalau aku tidak bisa berbuat adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Itu waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an minta izin, Pak, untuk memenggal dia. Cuman Nabi cegah, tidak boleh. Nanti orang-orang akan berkata, ya, Nabi membunuh sahabatnya. Ya, padahal dia bukan sahabat, karena dia tokoh Khawarij yang nanti akan mengkafirkan Ali, membunuh Ali dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sekarang model terbaiknya, Pak, ISIS. Lihat kekejaman, kesadisan, kezoliman, kesesatan dan bahaya ISIS ya. Semoga Allah menghancurkan mereka ya, Pak. Karena mereka membunuhi ahlul kiblah. Orang-orang Islam dibunuhin, Pak, tapi orang kafir nggak apa-apain nama dia. Terjadi di Suriah dan lain-lain ya. Baik,
Ahlu sunnah menegakkan ibadah bersama ulil amri meskipun mereka orang fasik. Presiden, menteri kita itu sempurna nggak Pak? Enggak, manusia nggak ada yang sempurna. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah dan yang sebaik-baik yang bersalah adalah yang langsung bertobat. Meskipun mereka orang fasik, dari zaman sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka dan seterusnya, ulil amri senantiasa memimpin ibadah, baik ibadah salat, puasa, haji dan lainnya. Ahlu sunnah berbeda dengan firqah kelompok khawarij yang mengkafirkan penguasa yang fasik atau yang zalim. Bapak, Ibu barangkali sudah terbiasa ya mendengar ada kelompok Islam masang bom. Bahkan beberapa tahun yang lalu mereka masuk ke kantor polisi, sholat Jumat di masjidnya, bom bunuh diri. Ada yang masuk naik motor sama anaknya, bom bunuh diri. Sering lihat ya Pak? Nah, ini muncul dari pemahaman-pemahaman sesat firqah khawarij yang bermula dari mengkafirkan berujung kepada pembunuhan. Pak, kalau pemerintah atau aparat sudah dikafirkan Pak, atau saudaranya sudah dikafirkan, maka halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya, maka boleh dibunuh. Itu kesesatannya Pak. Ini yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita yang ikut pengajian-pengajian di kampus di luar sana, hati-hati. Itu ngajarin agamanya bagaimana. Karena ada anak Pak ngaji di luar, pulang-pulang orang tuanya dikafirkan banyak. Ya, hati-hati. Di antaranya kelompok khawarij itu. Atau ada kelompok yang tidak mengkafirkan pemerintah, tapi mengkafirkan kaum muslimin, dianggap najis. Yang kalau kita bukan kelompoknya, masuk masjidnya, bekas kakinya diapain? Dipel ya Pak. Itu bagian dari kelompok khawarij. Dulu namanya Islam Jamaah. Dilarang, ganti namanya sebelumnya Darul Hadis. Ganti nama Lemkari. Ganti nama lagi Islam Jamaah. Terakhir, gak usah disebut, bapak-bapak sudah tahu ya. Ya. Itu biasanya adanya di jalan-jalan sempit Pak, masjidnya. Mereka kita lihat jarang ada jalan-jalan besar ya. Kan ada pelangnya Pak, warna hijau. Titik-titik 100 meter. Ya. Bagi yang memiliki ilmu dari kita Pak, nasihati agar meninggalkan aliran-aliran itu. Karena mereka memiliki keyakinan Pak, kaum muslimin yang tidak baiat itu janji setia, dengan amir mereka katakan kafir, najis, pasti neraka. Bayangkan tuh Pak, kita dibilang kafir, najis, pasti neraka. Ya. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri meskipun fasik, selama kefasikannya tidak membawa dirinya kepada kekafiran yang jelas. Ahlus sunnah juga berbeda dengan Syiah. Ini kelompok kedua setelah Khawarij. Syiah ini, kalau tadi Khawarij tokohnya Zulquaisirah di zaman Nabi, di zaman sahabat muncul Syiah. Ketuanya, pendirinya adalah seorang Yahudi berkulit hitam yang bernama siapa? Abdullah bin Saba atau Ibnu Saba. La'natullah alaih. Yang mengatakan tidak ada haji dan jihad bersama ulil amri karena imam sebagai ulil amri yang ditunggu belum datang. Kalau Khawarij mengkafirkan pemerintah, kalau Syiah bukan mengkafirkan pemerintah Pak, tapi mereka meyakini Imam Mahdi belum keluar. Jadi nggak pernah ada
pemerintah yang sah bagi Syiah ya kecuali imam-imam mereka. Ahlu sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri karena menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Pak dikatakan menyalahi Allah dan Rasulnya? Karena tadi Allah dan Rasulnya menyuruh kita taat kepada ulil amri. Juga akan membawa kepada fitnah kekacauan yang lebih besar. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan serta kezoliman dan kefasikan ulil amri, maka mereka harus dinasihati dengan cara yang baik. Bukan konferensi pers, bukan dicaci maki di depan umum, dihujat, bukan. Pak, secara akal sehat ya Pak, ada orang salah, cara nasihatin kitanya menghujat, mencaci maki Pak, kira-kira orang itu terima gak Pak? Jawabannya tentu tidak. Tentu yang namanya nasihat harus dengan cara yang baik. Bapak punya saudara kandung, Bapak nasihati dengan cara caci maki, kira-kira diterima gak? Nggak digampar udah bagus ya Pak. Harus cara yang baik. Mana dalilnya? Di antaranya surat Toha ayatnya 44 dan 45. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalatu wassalam menasihati Musa dan Harun, diperintah untuk datang ke Fir'aun Pak. Kita mau tanya Pak, ada gak pemimpin yang lebih dari Fir'aun? Belum ada. Yang lebih zolim, lebih kafir dari Fir'aun belum ada. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Coba bayangkan Pak. Iblis saja nggak ngaku begitu. Barangkali iblis cemburu kali sama Fir'aun gitu ya. Apa kata Allah dalam surat Toha ayat 44 dan 45, bisa dilihat di terjemahan Quran Bapak Ibu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datangilah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya Pak, sudah keterlaluan. Sudah datangin. Dalam ayat 45-nya, 45-nya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia insaf, sadar, ingat. Coba bayangkan Pak, pada manusia yang paling kafir saja kita supaya nasihatnya lemah lembut. Presiden kita Pak, dari Soekarno sampai sekarang siapa Pak? Jokowi. Itu Islam bukan Pak? Islam. Kenapa harus caci maki? Nasihati baik-baik agar nasihat itu diterima. Ya. Kepada Fir'aun aja Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun alaihissalatu wassalam dengan cara yang lemah lembut loh. Terlebih pemimpin kita muslim, seharusnya juga lebih dari menasihati Fir'aun, harusnya. Bukan dikata-katain, bukan. Ya. Nah, itu diantara dalilnya. Belum lagi hadis Nabi SAW. Barang siapa yang melihat pemimpinnya melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka datangi pemimpin itu, tarik tangannya, bicarakan 4 mata sembunyi-sembunyi Pak, nasihati. Jika dia terima, maka itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika tidak terima, maka kita sudah menjalankan kewajiban. Nggak ada hadis jika tidak terima kudeta, berontak. Tidak boleh. Yang ada nanti pertumpahan darah kaum muslimin. Kenapa Pak kita mencegah pertumpahan darah kaum muslimin? Kata Nabi SAW, hancurnya Ka'bah yang mulia. Ka'bah misalnya hancur Pak, nauzubillah ya.
itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hancurnya dunia dan sisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Jadi Pak, darah, nyawa kita kaum muslimin ya Pak, itu sangat mahal. Jadi Bapak Ibu gak usah heran kalau ada ulama zaman dulu tahun 40-an, 50-an awal Palestina diserang sama siapa Pak? Yahudi ya. Laknatullah alaih. Gak usah heran Pak, disuruh hijrah. Kenapa Pak hijrah? Persenjataan lengkap ada di Yahudi. Kaum muslimin batu, ketapel begitu Pak ya, tidak lengkap. Sama seperti hijrahnya Nabi waktu lemah dulu di Mekah. Disuruh hijrah Allah kemana? Ke Madinah. Nyusun kekuatan. Kalau sudah kuat, maka ambil alih. Itu kemenangan kota Mekah. Ya, ulama yang berfatwa hijrah waktu itu ke Saudi. Saudi waktu itu sudah mempersilahkan. Bahkan orang-orang Palestina yang tinggal di Saudi akan dibangunkan rumah, diberikan pekerjaan, yang nganggur digaji dan seterusnya. Cuman sayang muncul fatwa dari Mesir waktu itu Pak. Oh jangan, itu pengecut namanya. Dijawab oleh ulama yang berfatwa tadi, wahai Syekh, apakah Syekh berani mengatakan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah pengecut juga? Oh enggak, maksud saya ada Al-Aqsa yang harus dipertahankan, gak boleh diserahkan kepada Yahudi. Wahai Syekh, apakah Ka'bah di Mekah yang Nabi tinggalkan itu lebih mulia dari Al-Aqsa? Gak bisa jawab Syekhnya. Tapi keburu rakyat Palestina sudah yakin fatwa dari Mesir waktu itu Pak, tahun 40-an. Akhirnya kita lihat yang sekarang pembantaian demi pembantaian. Padahal Pak, kalau kaum muslimin diungsikan sementara di Mekah waktu itu, maka kaum muslimin dari seluruh negeri-negeri muslim leluasa membantu. Tapi kalau kaum muslimin membantu ke Palestina sekarang Pak, tidak jarang orang-orang Yahudi menjegat, merampas, bahkan membunuh orang yang membawa bantuan. Karena dalam kitab-kitab Yahudi, membunuh kaum muslimin itu sebuah pahala yang besar. Ya. Kita doakan terus agar Allah menghancurkan orang-orang Yahudi laknatullah alaih dan diberikan kemenangan, kejayaan, keselamatan kepada kaum muslimin di Palestina dan dimanapun berada. Baik, sedikit lagi nih. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menjaga sholat wajib yang 5 waktu dengan berjamaah, sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat. Di sini Pak, bentuknya kata ulama tafsir, bentuk kalimat amr, perintah. Sedangkan dalam kaidah usul fiqh, hukum asal perintah adalah wajib. Sampai ada dalil lain yang memalingkan menjadi selain wajib, tapi tidak ada. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Tafsir warka'u ma'ar raki'in ditafsirkan oleh ulama tafsir, diantaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksudnya sholat berjamaah. Maksudnya apa Pak? Sholat berjamaah. Maka bagi laki-laki khususnya yang tidak ada uzur syar'i, itu wajib datang ke masjid. Yang tidak ada uzur syar'i Pak ya, seperti sakit, seperti ada keperluan yang mendesak ya. Wanita tidak wajib, tapi kalau dia mau ke masjid tidak boleh dilarang. Dalam hadis begitu ya. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid,
hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain bagi laki-laki kecuali jika ada uzur syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun bagi wanita yang terbaik sholatnya di rumah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim dalam kitab Irwaul Ghalil juga ada bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik untuk mereka, maksudnya para wanita. Tapi ibu-ibu, kalau mau ke masjid, maka bapak-bapaknya tidak boleh melarang. Boleh dilarang kalau ibu-ibu itu pergi ke masjid membuka aurat, ya dilarang. Di rumahnya mandi minyak wangi misalnya, dilarang. Bertabarut, berhias secara berlebihan, ya dinasihati. Kalau ke masjid yang wajar-wajar saja. Ya. Ini pembahasan singkat kita Bapak Ibu sekalian. Barangkali masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi ringkasan dari pembahasan kita, nanti kita berlebaran menunggu keputusan ulil amri. Kalau ada saudara kita dari sebuah organisasi tertentu berbeda, ya tentu kita juga biasa-biasa saja, Pak. Jangan kita sesat-sesatkan, ya. Sebab yang namanya beribadah di negara kita ini kan ada undang-undangnya, bebas ya Pak, bebas. Negara menjamin, apa itu bahasanya, pasal 29 ayat 2 ya Pak, kebebasan di dalam memeluk agama dan beribadah, kurang lebih segitu bahasanya. Ya kecuali terbukti sesat atau MUI, Majelis Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa sesat. Ada buku Pak, fatwa-fatwa MUI dari zaman Buya Hamka rahimahullah. Buya Hamka kan menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu sejak tahun 75 sampai 81 sampai wafatnya ya Pak. Sebenarnya beliau 2 periode, tapi di periode kedua tahun pertama beliau wafat. Itu diantara fatwa sesat, aliran sesat yang beliau fatwakan itu yang pertama Ahmadiyah di fatwa MUI. Sekarang sudah terbit lengkap Pak, sekitar 2000 halaman, segini tebalnya ya. Ya nanti terus bertambah kan begitu selama ada MUI. Ahmadiyah. Yang kedua ditulis di situ Islam Jamaah yang sekarang sudah berganti nama. Ya. Saya juga ada Ingkar Sunnah dan seterusnya. Ya, kami kira Masjid Rodatul Mutakin ini perlu menambah koleksi perpustakaannya dengan fatwa MUI agar lebih memasyarakat, agar tahu bahwa aliran-aliran itu sudah dilarang, difatwakan sesat oleh MUI. Nah, terkadang kita akui Pak, pemerintahnya kurang tegas. Ya. Dilarang tapi masih ada. Kayak Ahmadiyah itu kan luar biasa, larangannya lama itu Pak. Ya. Islam Jamaah yang sebelumnya bernama Lemkari, sebelumnya lagi bernama Darul Hadis, yang sekarang namanya apa Pak? Ya, saya nggak mau nyebut pakai mic lah, gak enak. Bapak sudah tahu. Ada Ingkar Sunnah, dulu ada di seorang nenek-nenek di Senen, Galur, nama agamanya dia bikin agama Salamullah. Iya, namanya siapa? Lia Eden. Awalnya Pak, sejarahnya nih Bu ya, biar ibu tahu ya, jangan ditiru jejaknya ya. Beliau itu pengusaha perangkai bunga untuk istana. Nah suatu ketika dia ada konflik sama Kiai Haji Jainuddin MZ rahimahullah. Konflik apa kita nggak pernah tahu. Sehingga dia sering jatuh sakit dan sering kesurupan.
Setelah kesurupan, tiba-tiba dia jadi dukun. Orang datang nanya barang hilangnya, dapat jodoh apa segala macam. Setelah jadi dukun dia mengatakan sebenarnya saya Bunda Maria. Nggak lama berselang dia mengatakan saya bukan Bunda Maria, saya ini sebenarnya Imam Mahdi. Tidak lama lagi mengatakan yang benar saya ini Nabi Isa. Sebelum dipenjara Pak, atau sudah dipenjara ya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, dia ngomong ke sipir-sipir penjara, dia nangis-nangis. Bulia kenapa? Saya diperkosa malaikat Jibril. Kira-kira sipir-sipir percaya ya Pak? Terakhir Pak, dia mau lulus dari penjara atau sudah keluar, dia mengatakan sayalah Jibril. Makanya dia ke pantai selatan nantang Loro Kidul, ngatur ritual. Dulu di Bogor ada mirip Saddam Hussein ngaku Ahmad Mossadegh ngaku apa Pak? Ahmad Mossadegh ngaku Nabi ya? Tahun 97 kalau Bapak ingat di Sulawesi ada tukang roti ngaku Nabi loh Pak. Dan alhamdulillah nggak ada pengikutnya. Ya. Alhasil Indonesia ini subur tanahnya, subur juga aliran sesatnya. Bedanya dengan Mekah, Madinah, Saudi Arabia Pak, karena sono kan kotanya ulama, kota ilmu ya Pak. Kalau di Saudi Arabia itu nggak nunggu laporan masyarakat Pak. Terdeteksi oleh pemerintah ditangkap. Tapi nggak langsung dibunuh ya Pak. Dinasihatin oleh ulama, dikasih dalil Quran, hadis, nih ada tafsirnya salah, sesat ini, begini, begitu. Teroris dinasihatin. Kalau kita dibunuh ya. Sebagian besar taubat Pak. Di Saudi Arabia, jadi masyarakat biasa menyesal dia. Sebagian kecil pura-pura taubat, dibebasin ngebom lagi. Ya, mestinya Indonesia begitu Pak ya. Jangan main dibunuh, jangan, kasihannya. Ditangkap, dinasihatin, dipanggil ulama-ulama yang kompeten untuk diberikan pencerahan, dihilangkan subhat-subhat di otaknya, kesesatannya. Begitu. Ya Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan Pak? Ibu mau belanja atau mau masak? Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Siapa Pak? Pak Hidayat. Silakan Pak. Ya. Di sholat kubliah subuh, waktu berdesak umpamanya ini Pak. Waktu mepet? Iya mepet, takut itu Pak. Komat? Ya, itu kita baca alat sholat itu tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah, hukumnya apa gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Pak Hidayat, barakallahu fikum. Yang pertama, iktikaf di luar Ramadan, barangkali sebelum ditanyakan lebih pahalanya lebih banyak mana, hukumnya apa dulu gitu ya. Hukumnya ulama jumhur, mayoritas ulama membolehkan. Karena iktikaf tidak terbatas hanya Ramadan. Bapak nunggu sholat subuh datang ke sini di luar Ramadan, itu udah iktikaf. Nunggu sholat zuhur datang duluan ibu bapak iktikaf. Ya hanya saja yang namanya iktikaf 10 hari full hanya ada di bulan Ramadan. Dan tentu dari sini pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Sebab sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ibadah yang wajib saja Pak di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Khusus puasanya Allah yang balas langsung
unlimited, tanpa batas. Iktikafnya, ibadah sunnahnya itu dihitung pahala wajib. Terlebih kalau dia dapat bonus Lailatul Qadar, dapat pahala ibadah 83 tahun. Yang kedua, boleh tidak, baik itu mepet atau tidak waktunya, atau ada keperluan lain ya Pak, mendesak, seorang tidak membaca surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah, jawabannya sah sholatnya dan boleh. Karena yang wajib Al-Fatihahnya. Suratnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, barangkali kedengarannya aneh, mungkin baru dengar Bapak Ibu, tapi barangkali juga sudah mendengarnya ya. Ada ustadz lain menyampaikan, kalau kita sholat yang 4 rakaat, kan Pak, rakaat ketiga keempat kita biasa Al-Fatihah saja kan? Nah, itu dibolehkan Pak ternyata oleh berbagai mazhab dari jumhur ulama berdasarkan dalil. Habis Al-Fatihah masih baca surat. Ya barangkali imamnya lama, rakaat ketiga keempatnya Bapak bisa isi dengan baca surat. Seperti itu, boleh. Di kitab-kitab fikih itu tersebar. Ya. Sama seperti amin Bapak ketika sholat berjamaah boleh sir. Jadi pilihan itu Pak, boleh amin, boleh amin, boleh. Iya jahar. Sama seperti imam sholat baca Al-Fatihahnya, bismillahnya itu boleh jahar, boleh sir. Di Mekah Madinah jahar apa? Mekah Madinah Pak? Sir apa jahar? Sir. Jadi boleh sir, boleh jahar. Jangan kita bermudah-mudahan juga, wah Mekah Madinah itu apa itu? Nggak baca bismillah, baca. Hanya saja sir. Yang lain ada Pak? Silakan. Iya Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya lupa lagi namanya Pak. Usman. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Mengenai iktikaf tadi Pak, itu kalau menurut beberapa ustaz bilang iktikaf itu bukan hanya bisa di masjid itu bagus. Tapi kalau di rumah kita bisa baca apa aja gitu. Misalnya baca Al-Quran. Nah itu mengenai pahalanya itu Pak bagaimana Pak? Baik. Apakah dapat pahalanya Lailatul Qadar hanya Al-Quran aja gitu? Atau di rumah aja gitu. Baik, Pak Usman, barakallahu fiik. Waktunya kan nggak ada itu Pak. Waktunya kapannya itu kan? Ya, hanya saja kalau mau dapat Lailatul Qadar malam. Tapi iktikaf ya seharian itu 24 jam waktunya. Betul. Itu saja ya Pak. Baik. Ada lagi Pak? Silakan. Ya itu kan misalnya kita tadi, misalnya itu kita hanya membaca Al-Quran aja. Ya. Nah, itu apa yang dapat Lailatul Qadar itu cuma baca Al-Quran apa? Baik. Ada apa? 1000 bulan. Yang bagus sekali Pak Usman, hafizakumullah, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga dan kita semuanya ya Pak. Sebelum kami jawab, ini ada kesimpulan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tebal sekali Pak. Itu terjemahnya saja sampai 32 jilid. Karya Imam Nawawi, pembesar dari ulama mazhab Syafi'i, ya. Disimpulkan oleh para ulama begini, nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi. Salah satu pendapat ulama, boleh iktikaf walaupun sesaat di masjid mana saja. Boleh yang sibuk atau harus kerja dari pagi sampai sore. Boleh iktikaf malam hari dan pagi hari kerja. Imam Nawawi berkata, dia tadi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab tadi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz ke-6 halaman 514 yang masih berbahasa Arab. Adapun batas minimal iktikaf yang sahih, yang kuat adalah apa yang ditegaskan oleh jumhur. Jumhur itu artinya apa Pak?
mayoritas ulama, bahwa dipersyaratkan tinggal atau menetap di masjid dan boleh lama atau sedikit, bahkan sampai beberapa saat, itu boleh. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Usman tadi ya. Ketika malam atau itikaf hanya baca Quran saja, apakah mungkin akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Jawabannya iya, kalau di waktu malamnya. Karena Lailatul Qadar itu turunnya malam. Hanya saja yang afdol, yang utama, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, seandainya aku mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu bisa dilihat dalam kitab, dalam buku doa dan wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah, itu bagus sekali. Terbitan Pustaka Imam Syafi'i, lengkap sekali, itu doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi. Juga dijelaskan riwayat-riwayat yang sahih, yang hasan, yang doif, yang maudhu, yang palsu, dan seterusnya. Ya. Barangkali ada satu yang mau ditanyakan lagi, Pak. Dua ya. Bapak dulu ya. Silakan, Pak. Namanya, Pak? Waalaikumsalam. Pak Win. Ini Ustaz. Ya. Acap kali kita ini sering sekali dalam penetapan satu Syawal, satu Ramadan itu terjadi perbedaan. Iya. Dua organisasi besar sama-sama memakai dua dalil yang juga dipakai dalam Islam. Iya. Sementara ketika Buya Hamka, iya, organisasi besar, tidak pernah terjadi perbedaan itu. Buya Hamka? Ya. Di zaman Buya Hamka? Ya. Oh. Nah, ini boleh juga ketika kita hubungkan kan, harus taat dengan peraturan minggu. Ya, ini jadi soal. Apakah kemudian ketika yang tidak mengikuti peraturan minggu ini menjadi satu persoalan salah atau benar? Baik. Pak Win ya. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga Bapak, keluarga, dan kita semuanya. Betul, memang kita kalau baca fatwa-fatwa Buya Hamka, dan waktu Buya Hamka memimpin MUI khususnya, tidak terjadi perbedaan antara organisasi tertentu dengan pemerintah. Kenapa, Pak? Karena Buya Hamka sangat memahami ayat yang kita baca tadi, bahwa untuk menentukan kepentingan kaum muslimin umumnya itu tugas dan kewajibannya pemerintah, agar suara umat Islam satu. Akan tetapi kalau itu terjadi seperti sekarang atau tahun-tahun sebelumnya, Pak ya, tentu kita tidak mudah menyesatkan atau menyalahkan begitu. Hanya saja kalau kita memiliki ilmu, kita sampaikan ke mereka, saudara kita, ini loh salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpuasa, berlebaran, ya sholat, ya haji bersama pemerintah. Ini dalilnya, ini penjelasan ulama. Perkara mereka terima, alhamdulillah. Tidak diterima, tetap kita bersaudara, tetap bersahabat. Karena memang kita akuin, ini pun oleh sebagian ulama dikatakan wilayah ijtihadiyah. Ijtihadiyah sudah pasti rawan khilafiyah. Nah, dari khilafiyah ini kita dituntut untuk bersikap dewasa tentunya. Ya, kalau kita mau meluas antara yang kunut dan tidak kunut, kan begitu ya, Pak? Di sini ngomong-ngomong kenapa nggak ada kunut, Pak? Bapak-bapak yang pernah haji dan umroh
Imamnya kunut nggak? Enggak ya. Terus Bapak kunut sendirian atau bagaimana? Kalau kunut sendirian mereka udah ruku ya, sujud nanti. Ya kita wajib ikut imam. Nah, itu penjelasan yang luas. Ya. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian ulama mengatakan sunnah. Nah kita dituntut kedewasaan kita Pak. Yang mengatakan bid'ah, jelaskan dengan dalil. Yang mengatakan sunnah juga dijelaskan dengan dalil. Kalau sampai akhir diskusi masing-masing bertahan dengan pendapatnya, ya tetap bersaudara kan. Jangan waktu nggak ada kunutnya, gue nggak mau sholat di situ lah. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Iya, betul. Oh, itu ada kunutnya, saya nggak mau sholat di situ lah. Seandainya ada kunutnya Pak, si makmum nggak angkat tangan, nggak apa-apa. Ada pendapat ulama yang bilang nggak apa-apa. Tapi jangan juga Pak, mentang-mentang imamnya nggak kunut, jamaahnya bilang subhanallah. Jangan, ribut nanti. Kan sudah tahu di situ imamnya tidak pakai kunut. Ya, masalah-masalah khilafiyah itu hasil dari ijtihad para ulama. Sudah pasti menjadi ladang perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini Pak, kalau dia tidak luas dalam membaca kitab ulama, sempit pemikirannya Pak. Saya ambil contoh. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah, baik di waktu terang-terangan maupun di waktu sembunyi-sembunyi. Terang-terangan itu maksudnya di masjid sahabat melihat. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya di rumah hanya istri Nabi yang tahu. Apa itu 2 rakaat yang dimaksud? 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi lebih sering di rumah, tapi pernah juga di masjid 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Coba bayangkan Pak. Mungkin Bapak kaget dengar hadis itu ya. Loh, bukannya setelah asar gak ada sholat? Kita jawab betul. Tapi harus baca hadis yang lengkap Pak, Bu. Larangan sholat sunnah setelah sholat asar itu hadis lengkapnya ketika matahari sudah menguning. Menguning itu jam berapa ya? 5:30 ya? Atau jam 5 sudah mulai? Jam 5 lewat. Itu tidak boleh. Nah sebagian ustadz-ustadz kita dulu menyampaikan gak lengkap itu riwayatnya. Apa yang dimaksud? Larangan sholat sunnah setelah asar ya setelah matahari menguning. Kalau belum menguning tidak apa-apa berdasarkan hadis Bukhari Muslim tadi. Kalau kita mendengar penjelasan lengkap ini Pak, kita nggak menyalahkan orang. Ada sholat setelah sholat asar, sholat 2 rakaat. Mas salah mas, ini bukan sholat zuhur, ini asar nih, nggak ada sholat sunnahnya. Justru yang ngelarang itu keliru, dia belum baca dalilnya. Ya. Sehingga Pak, kalau kita banyak baca kitab, kita banyak tanya kepada para ahli ilmu, fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, kita akan banyak wawasan. Kita tidak mudah menyalahkan amalan orang lain kalau kita banyak baca kitab. Ya. Tapi kalau amalan itu sudah jelas bid'ahnya, ya kita katakan bid'ah. Tapi bukan berarti kita katakan dia pasti neraka, tidak. Karena banyak orang melaksanakan bid'ah nggak tahu itu bid'ah, karena belum ada yang ngasih tahu Pak. Begitu. Itu sudah terjawab apa ada lagi tadi Pak? Sudah habis waktunya Pak. Sudah ya? Satu lagi, 4 mata aja nanti ya. Mau satu lagi silakan. Terima kasih Ustaz. Saya Agus. Iya Pak Agus silakan. Jadi saya mau tanya ini, jadi terkait dengan yang disesatkan oleh MUI tadi. Yang sesatkan tadi ada yang sesat itu ya. MUI. Ya. Kalau kita sholat di belakang dia seperti apa?
Tahunya setelah khotbah, aneh di matanya. Iya. Apakah kita mengulangi surat itu atau udah sah sifatnya? Baik, Pak Agus, ini pertanyaan terakhir ya. Apa sikap dan hukum kita kalau kita sedang safar lalu mampir ke sebuah masjid Jumatan misalnya, ternyata itu masjid Islam jamaah. Kita tahu Pak, kalau masjid Islam jamaah itu khutbahnya pure bahasa Arab. Padahal inti khutbah nasihat. Lah nasihat kalau nggak dipahami yang dengar gimana? Ya, percuma ya Pak. Itu sama kayak khutbah di depan orang Sunda pakai bahasa Ambon. Yang kedua, hukumnya apa? Kalau sudah terpaksa nggak ada masjid lain, hukumnya sah-sah saja Pak. Hanya saja kurang afdol, kurang utama. Ya, nah, emang Pak Agus pernah sholat di Masjid Islam Jamaah? Pernah yang mirip Islam jamaah. Dia kalau ngasih amal kan dilempar Pak. Ya, jadi di atas kita uang terbang-terbangan. Pernah ya Pak ya? Kok saya tahu dari mana ya? Betul Pak, waktu kecil kami dipondokkan di Islam Jamaah di Tanjung Priok. Jadi kita ya tahu detailnya lah. Apakah saya masih Islam Jamaah? Ya tentu tidak. Tidak. Artis Benyamin S. rahimahullah, Ida Royani, Didi Petet, ya Pak ya. Itu kalau mau umroh mau haji minta restu dulu ke Amir Islam Jamaah yang di Tanjung Priok di Jalan Enim, dekat Sungai Bambu, dekat Warakas. Pernah dengar gak Pak? Iya. Hah? Di Semper juga ada, di mana-mana ada. Di Sumir juga ada tuh, Sumir. Di sini nggak tahu ada gak Pak? Mau ada? Jangan ya Pak. Kalau ada ya dinasihati RT RW lurah jangan diizinin Pak. Ya karena bikin perpecahan. Bayangkan Pak, kita dikatakan najis, kafir, pasti masuk neraka. Jadi jawaban ringkas kami, sah sholatnya, hanya saja kurang utama. Ya terlebih lagi Pak Agus tadi darurat, nggak ada masjid lain. Seandainya pun nggak sempat kan boleh sholat zuhur, apalagi dia musafir. Barangkali ini ibu-ibu nggak ada pertanyaan ya Bu, udah terang ya Bu. Jadi belanja Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya tentunya. Yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Kami mohon ampun, kita semua mohon ampun kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur. Dan saya pribadi mohon maaf atas kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Dan kita semua terus berdoa kepada Allah agar kita semua mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Panjangan umur kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Diwafatkan kita di atas Islam dan Sunnah dalam kondisi husnul khatimah. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur. Jauhkan dari siksa api neraka, dan semua kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.